Nah, selain menceritakan apa yang terjadi dengan Grace di hari terakhirnya, penulis tersebut juga menuliskan dengan detail bagian-bagian tubuh Grace yang terasa enak saat disantap. Oke, sebelum kita mulai, perlu aku ingatkan bahwa pembahasan dalam video ini mengandung detail yang sangat vulgar dan mengerikan, termasuk kekerasan dan perilaku yang tidak pantas lainnya. Jadi mohon kebijakannya ya lur ya. Dan aku sarankan untuk tidak menyimak video ini selagi kalian lagi makan, karena mungkin akan mengganggu selera makan kalian. Kita akan membahas Albert Fish, orang berantai, perkosa, pelaku pelecehan terhadap anak, dan juga kanibal asal Amerika yang telah melakukan pembunuhan setidaknya lebih dari 10 anak antara Juni tahun 1924 sampai Juli tahun 1934. Nah, dia juga dikenal dengan sebutan Gray Man, Werewolf of Wysteria, Brooklyn Vampire, Moon Maniac, dan Bogeyman. Walaupun secara hukum tercatat korbannya mencapai 3-10 anak, tapi setelah penangkapannya, Albert Fish ini pernah mengaku bahwa dia telah melakukan pelecehan terhadap lebih dari 400 anak-anak, termasuk menyiksa dan membunuh beberapa dari mereka, walaupun pernyataannya ini tidak pernah terverifikasi secara pasti. Kalau sekilas yang terlihat, Albert Fish ini pria bertubuh kurus, berpenampilan lembut yang tampak baik dan meyakinkan. Tapi ketika hanya antara dia dan korbannya, disitulah sisi monsternya akan keluar, di mana dia akan mengeksekusi para korbannya dengan sangat keji dan brutal. Bahkan lebih dari itu lur, dia selain menghabisi para korbannya, dia juga memotong-motong tubuh korbannya, dan kemudian potongan-potongan tubuh tersebut dia bawa pulang untuk dijadikan bahan makanan di rumahnya untuk beberapa hari ke depan. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama. Sebelumnya, Albert Fish bernama asli Hamilton Howard Fish yang lahir di Washington DC pada tanggal 19 Mei tahun 1870 dan merupakan putra dari pasangan Randall Fish dan Ellen Frances Howells, di mana ayahnya adalah seorang Amerika keturunan Inggris sedangkan ibunya adalah seorang Amerika keturunan Skotlandia dan Irlandia. Nah, ayahnya berusia 43 tahun lebih tua dari ibunya dan berusia 75 tahun saat Fish dilahirkan. Fish sendiri adalah anak bungsu yang memiliki 3 saudara, yaitu Walter, Annie, dan Edwin. Nah, dia ingin dikenal dengan nama Albert semenjak salah satu dari saudaranya meninggal dunia. Dan selain itu, sejak kecilnya dia mendapatkan nama bulian, yaitu Ham and H. Nah, untuk menghindari nama bulian tersebut dan untuk mengenang saudaranya yang bernama Albert, semenjak itulah dia ingin lebih dikenal dengan nama Albert Fish. Selain itu, keluarga Fish juga memiliki riwayat penyakit mental, bahkan hampir semua dari keluarga Fish ini memiliki masalah penyakit mental, di mana pamannya menderita mania, salah satu saudaranya dirawat di rumah sakit jiwa negara bagian, seorang saudara laki-laki dari pihak ayah menderita skizofrenia, dan saudarinya Annie didiagnosis dengan gangguan mental. 3 anggota keluarga lainnya juga didiagnosis menderita penyakit mental, dan ibunya sendiri mengalami halusinasi auditori dan atau visual. Dengan latar belakang keluarga yang hampir semuanya memiliki masalah mental, ya tentu masa kecil Albert Fish ini tidak berjalan dengan baik lur. Ditambah lagi ketika ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung pada Oktober tahun 1875. Dan semenjak itulah ibunya harus menjadi orang tua tunggal yang harus memenuhi kebutuhan keluarga sendirian, cari nafkah sendirian. Sementara ibunya juga belum mendapatkan pekerjaan, jadi mau nggak mau ibunya pun menitipkan Albert Fish ke sebuah panti di Washington DC. Nah, selama tinggal di panti tersebutlah nggak jarang Albert Fish mendapatkan bulian juga kekerasan fisik di panti tersebut. Walaupun tidak ada catatan yang mengatakan bahwa apakah Albert Fish ini mengalami pelecehan. Tapi yang jelas, ketika dia mendapatkan kekerasan fisik tersebut, dia malah menikmati rasa sakit yang disebabkan oleh pukulan-pukulan tersebut lur. Sampai akhirnya ibunya pun berhasil mendapatkan pekerjaan dan mengeluarkannya dari panti tersebut. Setelah tinggal bersama ibunya, perilaku nyimpang Albert Fish ini semakin menjadi lur. Bahkan di usia dia masih 12 tahun, dia mulai berani menjalin hubungan dengan salah seorang pria yang mengenalkannya dengan praktik-praktik menyimpang, seperti meminum urin dan memakan kotoran manusia. Selain itu, dia juga menghabiskan akhir pekannya untuk mengunjungi sebuah pemandian umum di mana dia bisa melihat anak-anak lainnya tanpa pakaian, dan dia juga mulai berani mengirimkan surat-surat
ke beberapa wanita. Dan di usianya yang ke-20 tahun, dia mulai terlibat dengan prostitusi laki-laki dan juga mulai melecehkan dan anak laki-laki, di mana anak-anak tersebut rata-rata berusia kurang dari 6 tahun. Nah, begitulah Albert Fish menghabiskan masa remajanya, lur, sampai akhirnya ibunya memperkenalkannya dan mengatur pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Annie Mary Hoffman yang 9 tahun lebih muda dari Albert Fish. Nah, dari pernikahannya dengan si anak inilah dia memiliki 6 orang anak, yaitu Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John, dan Henry Fish. Walaupun sudah menikah, tapi perilaku menyimpangnya tetap berlanjut, lur. Bahkan dia juga tetap menjalin hubungan dengan sesama jenis, dan dia juga mulai tertarik dengan yang namanya manusia dan menjadi terobsesi dengan seksual. Lalu pada tahun 1910, dia bertemu dengan seorang pria muda yang berusia 19 tahun bernama Thomas Biden. Nah, dia membawa Biden ke tempat dia tinggal dan keduanya memulai hubungan sadomasochistik. Lalu setelah 10 hari, Fish membawa Biden ke rumah pertanian tua di mana dia menyiksanya selama 2 minggu sebelum akhirnya mengikat Biden dan memotong setengah dari Bahkan Fish mengaku bahwa dia sangat menikmati teriakan Biden yang kesakitan pada saat itu sebelum akhirnya meninggalkan Biden sendirian di tempat itu. Dan setelah meninggalkan Biden di tempat itu sendirian, dia mengaku tidak pernah mendengar kabar apa yang terjadi kepada Biden setelahnya. Di sisi lain, pernikahannya dengan Anna Mary Hoffman tidak berjalan baik, lur. Nah, pada saat itu, Anna Mary Hoffman meninggalkan Albert Fish demi laki-laki lain. Dan semenjak itulah, Albert Fish terpaksa menjadi orang tua tunggal yang harus membesarkan ke-6 anak-anaknya sendirian. Nah, di waktu inilah juga Fish ini mulai mengalami halusinasi pendengaran. Bahkan dia pernah membungkus dirinya dengan sebuah karpet karena mengaku mendengar suara bisikan dari Yohanes Sang Rasul yang memerintahkannya untuk melakukan hal tersebut. Dan sekitar waktu inilah juga Fish mulai memanjakan diri dengan melukai dirinya sendiri dengan menanamkan jarum ke pangkal paha dan perutnya. Dia juga pernah memukul dirinya sendiri dengan dayung bertabur paku dan juga memasukkan wol yang sudah diberi cairan pemantik ke dalam lalu membakarnya. Selain itu, walaupun tercatat bahwa Albert Fish ini tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anaknya, tapi dia pernah meminta anak-anaknya untuk mendorong atau memukul dayung bertabur paku tersebut ke pantatnya. Kayak benar-benar kelainan gitu. Sekitar tahun 1919, Fish juga pernah melakukan penikaman terhadap salah seorang anak laki-laki yang mengalami keterbelakangan mental. Nah, di mana dalam aksinya ini, Fish selalu memilih orang-orang yang cacat mental dan juga berasal dari Afrika Amerika, dengan asumsi bahwa orang-orang ini lebih mudah untuk dijadikan sebagai korban, dalam artian lebih aman gitu, lur. Bahkan, Fish juga pernah membayar anak laki-laki lain untuk mendapatkan anak laki-laki lainnya. Jadi, berkata, nih dibayar anak ini biar dapat korban lainnya lagi. Selama hidupnya, Fish ini telah menyiksa, memutilasi, dan membunuh anak-anak dengan implements of heel-nya. Golok daging, pisau tukang daging, dan gergaji tangan kecil adalah peralatan yang digunakan oleh Fish dalam menjalankan aksinya. Nah, kita masuk ke pembahasan di mana kejahatannya mulai terungkap. Tepatnya tanggal 25 Mei tahun 1928, saat itu Albert Fish melihat sebuah iklan koran yang menyatakan bahwa seorang pria muda berusia 18 tahun bernama Edward Bart sedang mencari sebuah pekerjaan. Nah, ketika melihat iklan tersebut, muncul dalam benak Albert Fish untuk menjadikan Edward sebagai korban selanjutnya. Lalu Albert Fish yang saat itu sudah berusia 58 tahun datang mengunjungi keluarga Edward Bart dan mengenalkan dirinya dengan nama Frank Howard sebagai seorang petani yang sedang mencari pekerja untuk dipekerjakan di pertanian miliknya. Tapi saat bertemu dengan Edward dan keluarganya, ternyata tubuh Edward ini nggak sesuai ekspektasinya, lur. Dimana Edward ini memiliki tubuh besar yang agak kekar gitu. Nah, karena biasanya korban-korbannya Albert ini adalah anak-anak yang lemah dan terutama memiliki keterbelakangan mental, jadi dia merasa agak berisiko dengan menjadikan Edward sebagai salah satu korbannya.
Lalu di saat yang bersamaan, saat tengah ngobrol dengan Edward dan kedua orang tuanya, dia melihat Grace Bart, adik perempuan Edward yang masih berusia 10 tahun. Nah, Albert Fish yang awalnya berencana untuk menjadikan Edward sebagai korban selanjutnya, langsung beralih ke Grace Bart. Dengan alasan dia harus menghadiri acara ulang tahun keponakannya. Dia meminta izin kepada kedua orang tua Grace untuk mengizinkannya membawa Grace menemaninya ke pesta tersebut. Dan tanpa ragu, kedua orang tua Grace pun mengizinkan. Dan semenjak itulah, Grace Bart tidak pernah kembali pulang dan tidak pernah terlihat lagi. Jelas aja bukan ke pesta ulang tahun, melainkan Fish membawa Grace ke rumah terbengkalai, tempat di mana dia biasa mengeksekusi para korbannya. Di sanalah Fish mencekik, memenggal kepala, dan memotong tubuh Grace Bart. Potongan-potongan tubuh tersebut bukan untuk dibuang, melainkan untuk dia jadikan sebagai bahan makanannya beberapa hari ke depan. Nah, menanggapi laporan dari keluarga Grace Bart, polisi sempat melakukan penahanan terhadap salah seorang pria yang berusia 66 tahun bernama Charles Edward Popeye, yang diduga sebagai tersangka hilangnya Grace Bart. Tapi walaupun sudah memasuki tahap persidangan sampai putusan hakim, Charles dinyatakan tidak bersalah karena nggak cukup bukti dan juga tidak terbukti. Makanya dia dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada tanggal 22 Desember tahun 1930. Untungnya polisi sana tidak melakukan pengakuan paksa atau manipulasi barang bukti dalam menutup sebuah kasus. Makanya si Charles ini bisa bebas. Pengusutan kasus Grace Bart pun terus berlanjut lur, sampai akhirnya pada November tahun 1934, orang tua Grace menerima sebuah surat yang menceritakan apa yang terjadi dengan Grace Bart di hari terakhirnya. Nah, selain menceritakan apa yang terjadi dengan Grace di hari terakhirnya, penulis tersebut juga menuliskan dengan detail bagian-bagian tubuh Grace yang terasa enak saat disantap. Dari penyelidikan surat tersebutlah, kasus Grace Bart yang sempat menemui jalan buntu akhirnya menemukan titik terang lur, di mana polisi berhasil menemukan bukti keterlibatan Albert Fish atas hilangnya Grace Bart. Dan tanpa perlawanan, Fish yang sudah tua renta dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Fish juga tidak menyangkal bahwa dia adalah pelaku dari pembunuhan Grace Bart. Bahkan dia mengatakan bahwa sebenarnya targetnya adalah Edward Bart. Dan diketahui juga bahwa Albert tidak melakukan pelecehan seks terhadap Grace baik sebelum atau sesudah kematiannya. Walaupun dia mengalami 2 kali yang tidak sengaja saat menyekik leher Grace sampai meninggal. Nah, dari pemeriksaan inilah juga terungkap beberapa korban lainnya yang teridentifikasi sebagai korban Albert Fish. Francis Donnell adalah anak laki-laki berusia 9 tahun yang dinyatakan hilang pada tanggal 14 Juli tahun 1924 setelah bermain dengan teman-temannya. Lalu tubuhnya ditemukan menggantung di pohon di hutan yang tidak jauh dari rumahnya. Nah, dari hasil otopsi diketahui bahwa Francis Donnell telah mengalami dan meninggal karena dicekik. Selain itu, terdapat laserasi yang luas pada kaki dan perutnya, dan hamstring di kaki kirinya hampir seluruhnya dilucuti dari dagingnya. Awalnya Fish menyangkal nih, lalu kemudian dia mengakui bahwa saat itu dia berniat untuk mengebiri Donnell. Tapi niatnya dia urungkan setelah menyadari ada seseorang yang mendekati area hutan tempat dia mengeksekusi Donnell. Nah, pada kasus kematian Donnell, ada beberapa saksi yang melihat Fish membawa Donnell ke dalam hutan tersebut. Tapi kesaksian mereka ini samar-samar, ibarat kata nggak terlalu jelas. Mereka cuma menggambarkan, ya mereka ngelihat ada nih laki-laki kurus berkumis abu-abu. Karena informasi yang samar-samar inilah, akhirnya Albert Fish ini juga dikenal dengan julukan Gray Man. Korban lainnya yang terungkap adalah Billy Gibney, seorang anak laki-laki yang berusia 3 tahun yang dinyatakan hilang pada 11 Februari tahun 1927 setelah bermain dengan saudara laki-lakinya. Nah, sama seperti halnya kasus kematian Donnell, Fish awalnya menyangkal dan menolak terlibat dalam kematian Billy Gibney. Tapi kemudian melalui pengacaranya, dia menuliskan secara detail apa yang dia lakukan terhadap Billy Gibney. Di dalam tulisan itu tertulis bagaimana Fish menyiksa Billy Gibney lalu memotong-motong tubuh Gibney, membuang sebagian tubuh Gibney yang tidak dia sukai di sebuah sungai yang dia beri batu pemberat, dan membawa pulang bagian-bagian
bagian tubuh Gaffney yang menurutnya bagian tubuh terenak. Bahkan dia juga menuliskan perbumbuan dan cara pengolahan yang tepat agar tubuh-tubuh tersebut terasa lebih enak saat disantap. Selain itu, dia juga mengatakan butuh beberapa hari untuknya untuk menghabiskan seluruh tubuh dari potongan-potongan tubuh Gaffney. Selama proses persidangan, Albert Fish ini mengklaim bahwa dia tidak sadar dan tidak benar-benar mengetahui apa yang telah dia lakukan. Bahkan dia juga mengaku sering mendengar suara-suara gemuruh dari telinganya yang memerintahkannya untuk melakukan pembunuhan terhadap anak-anak tersebut. Entah apakah ini upaya dia untuk mendapatkan keringanan hukum atau memang apa yang dia rasakan, makanya dia melakukan pembunuhan sekeji itu. Nah, menurut kalian gimana, Lur? Tapi beberapa psikiater yang bersaksi tentang fetis seksual Albert Fish menyatakan bahwa Albert Fish mengalami gangguan mental, sadisme, masokisme, flagellation, exhibitionisme, voyeurisme, piquerisme, kanibalisme, copropegia, urofilia, hematoglycemia, pedofilia, nekrofilia, dan infibulasi. Gila, ini terlalu banyak. Bahkan tercatat bahwa Albert Fish adalah salah satu individu sepanjang kasus kelainan seksual yang mengalami begitu banyak kelainan seksual. Nah, selain itu mereka juga bersaksi bahwa Albert Fish memang tidak normal tapi dia masih waras. Dengan kata lain, pelaku penyimpangan seksual seperti Albert Fish belum tentu gila atau mengalami sakit mental. Bahkan beberapa dari individu yang berperilaku menyimpang seperti Albert Fish tampak normal dan menjalani hidup seperti orang-orang normal lainnya. Walaupun pada saat itu tidak ada juri yang meragukan bahwa Albert Fish ini mengalami gangguan jiwa atau gila, tapi berdasarkan pertimbangan tertentu mereka sepakat bahwa Albert Fish harus dieksekusi. Dan pada saat itu juga hakim menjatuhkan vonis hukuman mati dengan sengatan listrik terhadap Hamilton Howard Fish alias Albert Fish. Fish juga sempat dipenjara pada tahun 1935 sebelum akhirnya dieksekusi pada tahun 1936, tepatnya tanggal 16 Januari, di mana dia memasuki ruangan eksekusi sekitar jam 11:06 lalu dinyatakan meninggal dunia 3 menit kemudian. Dikatakan juga bahwa Albert Fish sempat membantu Algojo memposisikan elektroda di tubuhnya. Ada juga desas-desus yang menyebutkan bahwa Albert Fish telah menjadikan eksekusi terakhirnya sebagai fantasi kenikmatan. Nah, setelah Albert Fish dieksekusi, pengacaranya yaitu James Dempsey sempat menyatakan bahwa dia memiliki beberapa pernyataan terakhir dari Albert Fish yang tampaknya ditulis beberapa jam sebelum kematiannya. Tapi ketika wartawan mendesak untuk mengungkapkan atau memperlihatkan isi dari pernyataan terakhir Albert Fish tersebut, James Dempsey justru menolak dan mengatakan bahwa itu adalah tulisan-tulisan kotor yang pernah dia baca dan tidak akan dia ungkapkan kepada siapapun. Kasus Albert Fish ini juga pernah difilmkan dalam film yang berjudul Albert Fish dan The Gray Man. Jadi kalau kalian penasaran, mungkin kalian bisa coba tonton filmnya. Asal jangan ditiru ya, Lur ya. Nah, sebelum beberapa aku ucapkan terima kasih udah tonton video ini sampai selesai. Like video ini kalau kamu suka, subscribe juga channel ini. Aku juga mau dengar pendapat kamu tentang kasus ini. Komen di bawah ya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.